Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfiro. Saya mahasiswa Universitas Islam Madura dari Prodi Teknik Informatika kelas TIB angkatan 2024. Di video sebelumnya, saya ditugaskan untuk membuat codingan yaitu program kasir sederhana. Dan di video sebelumnya juga, saya sudah membuat flowchart atau alur-alur dari pembuatan program kasir sederhana tersebut. Dan sekarang saya ditugaskan kembali untuk menyelesaikan ujian akhir semester yaitu disuruh membuat DFD. Nah, sekarang kita langsung saja ke cara pembuatannya. Pertama-tama yaitu kita harus punya aplikasi Draw.io atau kita login ke aplikasi Draw.io. Nah, saya menggunakan aplikasi Draw.io ya. Di sini langkah pertamanya kita login terlebih dahulu. Kemudian, sebelumnya saya akan membuat DFD level 1 ini memecah proses inti dari sistem menjadi subproses yang lebih spesifik, menunjukkan bagaimana data mengalir di antara mereka dan dengan intensitas eksternal serta penyimpanan data. Sekarang, langkah pertamanya saya menggunakan simbol processing. Nah, sini kita taruh terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, kita kecilin terlebih dahulu. Nah, sekarang kita ketikkan di dalamnya yaitu pelanggan. Nah, kita kecilin ya. Soalnya nanti takutnya tidak muat. Soalnya proses ini lebih panjang daripada flowchart. Soalnya saya mengambil level 1. Nah, sudah ditulis. Sebentar saya besar terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Sudah. Sekarang kita kasih panah. Nah, seperti ini. Kita klik panahnya. Nanti akan timbul seperti ini. Akan tampil ya seperti ini. Nah, sudah. Kemudian langkah selanjutnya saya akan menggunakan simbol processing kembali. Di sini saya hanya menggunakan 2 simbol yaitu simbol processing juga sama simbol determinan. Sebentar. Saya buat dulu, nanti saya akan menjelaskan. Nah, di sini pelanggan ini fungsinya adalah individu yang berinteraksi dengan sistem untuk memesan makanan dan minuman. Nah, kita kecilin terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Besar ya. Nah, seperti ini. Nah, kita ketikkan di dalamnya yaitu tampilan bukan tampilan ya, tapi input detail pesanan. Nah, sudah seperti ini. Di sini fungsi utamanya adalah menerima detail setiap item pesanan dari pelanggan. Ini melibatkan penerimaan kode menu, misalnya KG untuk kentang goreng dan jumlah kuantitas untuk item tersebut. Nah, sekarang kita kasih tanda panah lagi. Kali ini panahnya lebih besar ya, lebih panjang. Nah, kayak gini. Nah, sudah seperti ini saja. Kemudian kita gunakan simbol processing kembali. Kali ini kita perbesar ya. Soalnya di dalamnya kita akan buat teks yang lebih panjang lagi.
Nah, seperti ini. Nah, dan di dalamnya kita ketikkan perhitungan total dan validasi, enter di bawahnya, pembayaran. Nah, sudah, kita buat panah lagi. Ini sebaiknya kita kecilin juga ya. Nah, sudah seperti ini. Kita rapikan saja. Ini dikesinikan. Sudah seperti ini saja. Nah, kita geser biar rapi. Sudah. Nah, kita lanjut kasih panah lagi. Klik. Tinggal klik ya. Nah, kayak gini. Kita samakan panjang panahnya seperti yang di atas. Nah, sudah sama ya. Kemudian kita ambil lagi simbol processing. Seperti ini. Nah, sudah. Kita besar terlebih dahulu biar nanti tidak ribut. Sudah, kita luruskan. Nah, seperti ini. Sudah, kita ketikkan di dalamnya. Nah, sebelumnya saya akan jelasin dari fungsi ini. Perhitungan total dan validasi pembayaran, yaitu proses ini akan membaca data dari data menu untuk memvalidasi apakah kode menu yang dimaksudkan valid dan untuk mengambil harga satuan dari menu tersebut. Setelah detail pesanan dan harga didapatkan, proses ini akan menulis informasi pesanan seperti kode menu, jumlah, harga satuan, dan subtotal per item ke data pesanan. Nah, kita lanjut ya. Nah, kita isi ini, yaitu penghitungan kita di bawahnya pajak dan kembalian. Sudah, kita kasih panah lagi. Bukan panah lagi ya. Kita di sini banyak sekali simbol-simbol ataupun garis-garis ya. Dan saya ngambilnya di basic sepertinya. Mari kita cari terlebih dahulu ya. Nah, di sini artinya bukan di basic. Sebentar, saya cari terlebih dahulu. Berarti simbol yang akan saya pakai yaitu ada di flowchart. Di sini masih banyak simbol-simbol jika teman-teman ingin menggunakan simbol yang lain. Nah, kita gunakan simbol ini ya. Kita gunakan simbol yang ini. Nah, kita putar terlebih dahulu. Untuk memutarnya ini ya, diklik yang ini, terus diputar sampai lurus. Bentar. Sudah. Nah, tinggal ditaruh di sini. Kita perbesar terlebih dahulu, soalnya di sini ada dua simbol processing yang akan saya kasih. Nah, sudah seperti ini. Kita luruskan dengan yang di atas. Ya, kayak gini. Nah, ini kan kurang lurus ya, kurang nyata, jadi diklik terus ke atasin. Sudah seperti itu saja, mudah kan? Dan sekarang kita lanjut kembali menggunakan ini ya, simbol processing. Nah, ini. Nah. Oh iya, di sini saya lupa untuk menjelaskan dari fungsi dari penghitungan pajak dan kembalian.
Di sini saya akan menjelaskan bahwa fungsi utamanya yaitu proses ini menghitung jumlah pajak atau PPN jika ada yang harus ditambahkan ke total pesanan, kemudian menghitung total akhir yang harus dibayar termasuk pajak. Terakhir, proses ini menghitung jumlah kembalian yang harus diberikan kepada pelanggan berdasarkan jumlah pembayaran dan total akhir. Nah, sudah, kita lanjut ke proses selanjutnya. Kita isi terlebih dahulu ya. Bentar. Seperti ini. Kita kecilin terlebih dahulu. Sudah seperti ini saja. Kemudian di dalamnya kita ketikkan cetak, dan di bawahnya tampilkan struk. Sudah. Selanjutnya di sini, di sebelah sini kita kasih juga simbol processing. Nah, seperti ini. Kita kecilin terlebih dahulu. Sudah. Akan sama. Ya, akan sama ya. Kita kecilin. Kalian kalau pakai Draw.io ini, menurut saya ini sangat mempermudah. Seperti kalian ingin membuat flowchart ataupun apa ya, pokoknya yang mengenai kayak mau buat struktur data kayak gitu. Maksudnya struktur kelas gitu. Apalah gitu, pokoknya di sini sangat bermanfaat sekali menurut saya ya. Juga di sini langkah-langkahnya lebih gampang gitu. Nah, di sini mari kita jelaskan yang cetak dan tampilkan struk ini terlebih dahulu. Fungsi utamanya yaitu proses ini mengambil semua informasi yang telah diproses dan dihitung, lalu memformatnya menjadi tampilan struk yang mudah dibaca. Ini mencakup rincian setiap item pesanan, total harga, pajak, total yang harus dibayar, jumlah yang dibayarkan, dan kembalian. Kita lanjut ya. Di sini kita ketikkan atau tulis teks cetak. Terus di bawahnya kasih kurung pelanggan. Jangan lupa itu kurung. Nah, di sini fungsinya yaitu ini kemudian adalah cetak struk atau output yang ditujukan ke pelanggan mungkin dengan sedikit salah penulisan label. Nah, itu ya. Kemudian kita lanjut. Ini masih banyak. Nah, di sini kita akan buat panah kali. Nanti saya jelaskan semua fungsinya. Nah, di sini ini ke bawah ini. Nah, seperti ini ya. Kita ngikutin garis biar apa? Biar rapi dong. Nah. Sudah seperti ini. Ya, yang kecil. Nah, sini. Sudah seperti itu ya, gampang kan? Kemudian kita ambil simbol processing kembali. Nah, seperti ini. Nah, gini kita kecilin biar rapi seperti ini. Kemudian di dalamnya kita tulis teks data menu. Nah, sebentar. Di sini data menu fungsinya yaitu menyimpan daftar semua menu yang tersedia beserta harganya.
proses input detail pesanan pembacanya ya. Kemudian kita luruskan terlebih dahulu ya, seperti ini biar panahnya nanti lurus. Nah udah, kita ketikkan panahnya kembali, kita kasih panah lagi, sudah kecil saja seperti ini. Sudah, kita gunakan simbol processing kembali. Nah gini. Nah segini cukup, kita luruskan sama yang di atas saja ya. Udah, ini nah sudah rapi ya. Kita ke atasin dulu, sambungin sama yang di atas seperti ini, dan di dalamnya kita ketikkan data pesanan, data pesanan. Nah di sini data ya, data pesanan. Di sini fungsinya yaitu menyimpan detail setiap item yang dipisah oleh pelanggan, termasuk kode menu, jumlah, harga satuan, dan subtotal per item. Proses input detail pesanan menulis ke sini, dan proses perhitungan total dan validasi pembayaran, serta cetak dan tampilkan struk membacanya. Nah kita lanjut, kita kasih kayak gini, tanda kayak gini lagi ya. Nah perlu diingat bahwa flowchart dan DFD itu beda. Nah kayak gini. Kita perlu memperbesarnya, jelas. Sudah. Nah kayak gini aja, kayak gini doang. Nah nanti kita perbesar deh seperti ini, begini. Oh ini terlalu kegedean, kita kecilin dulu. Nah cuman kayak gini, situ kayak gini, sudah menyatu deh. Nah ini kan lebih, jadi geser. Nah sudah rapi ya, seperti ini. Nah ini kan bengkok, jadi kita buat lagi. Bentar ya, ini harus digeser terlebih dahulu soalnya nanti panahnya tidak kelihatan. Nah ini sudah seperti ini saja. Kemudian kita luruskan dengan yang di atas. Sudah seperti ini. Kemudian kita ke langkah selanjutnya. Di sini kita ambil lagi simbol processingnya. Nah sini kita taruh di sini, kita luruskan kembali, jangan lupa dikecilin. Nah udah kayak gini. Sudah, kemudian di dalamnya kita ketikkan penghitungan di bawahnya kembalian. Nah sudah. Nah sebelum saya jelasin, kita kasih panah terlebih dahulu ya, takutnya lupa nanti. Nah seperti ini ya. Nah kita geser, rapikan, pokoknya dirapiin aja ya. Nah seperti ini, kita kasih panah, ini fungsinya ya, seperti ini. Miring. Jadi
Bentar. Nah, seperti ini. Kayaknya ini miring, jadi kita hapus saja. Kita buat lagi. Gampang kok, gak ada yang susah. Allahu Rabbi. Sebentar. Seperti ini saja, sudah seperti ini. Nah, ini kita tarik ujungnya. Bisa kan? Bisa dong. Nah, sudah seperti ini. Jadi, di sini di bawahnya kita lanjut lagi. Oh, kita masih belum ngejelasin ya. Dan fungsi dari ini, tabel yang ini yaitu fungsi utamanya ini tampaknya merupakan proses terpisah yang spesifik hanya untuk menghitung kembalian. Namun, berdasarkan DFD sebelumnya dan fungsionalitas umum kasir, perhitungan kembalian seringkali digabung dengan perhitungan pajak dan total akhir. Keberadaan proses terpisah ini mungkin mengindikasikan bahwa perhitungan kembalian dapat dipicu secara independen atau merupakan bagian lebih spesifik dari proses penghitungan yang lebih besar. Jika digabungkan dengan penghitungan pajak dan kembalian, ini bisa menjadi redundan. Nah, ini ya. Nah, itu kan sudah saya jelaskan fungsinya. Mari kita lanjut kembali. Kita ambil simbol processing kembali. Nah, di sini kita taruh di sini. Nah, kita kecilin terlebih dahulu. Seperti biasa, harus dikecilin. Karena biar gak besar-besar amat, nanti kelihatannya tidak rapi. Ya, kayak gini. Sudah, kita ke atasin. Tidak lurus tidak apa-apa ya. Nah, begini deh. Begini saja sudah. Kita kasih panah terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, sudah. Ini kurang besar. Kita besar. Nah, sudah. Nah, di sini kita tinggal rapiin seperti ini. Nah, di sini kita isi dengan data pembayaran, enter di bawahnya, dan transaksi. Nah, seperti ini ya. Kemudian masih ada lagi. Ya, kita buat di sini, di sebelah sini ya. Saya menggunakan simbol terminator. Masya Allah. Nah, jadi semisal salah kayak gitu, salah penarikan tadi, itu kan jadinya jadi gak rapi langsung. Gak usah panik ya, kita tinggal Ctrl Z saja. Nanti juga akan kembali ke seperti semula. Kalian gak usah panik ya. Nah, sini kita ambil. Nah, seperti ini. Kita taruh di sebelah sini. Kita kecilin terlebih dahulu ya, seperti biasa. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini deh. Rapiin sendiri dikira-kira ya. Nah, kemudian di dalamnya kita isi dengan, oh maaf sebelumnya ya, saya masih belum jelasin fungsi dari ini ya. Nah, fungsi dari data pembayaran dan transaksi ini menyimpan semua data terkait finansial dari transaksi seperti total harga pesanan, pajak, total setelah pajak, jumlah uang yang dibayarkan pelanggan. Dari jumlah kembalian, proses perhitungan total dan validasi pembayaran, dan penghitungan pajak dan kembalian. Menulis ke sini, sementara proses cetak dan tampilan struk dan membacanya. Nah, di sini kita lanjut ke ini terlebih dahulu ya. Ke tampilan awal. Tampilan awal. Ini di dalamnya kita ketikkan teks tampilan
dan enter di bawahnya input awal. Nah, seperti ini. Kita kasih panah terlebih dahulu. Maaf, saya lupa tadi untuk membuat panahnya. Nah, seperti ini. Masya Allah. Biasanya ini bisa ya. Ini ya. Oh, ini. Nah, seperti ini. Masya Allah. Sudah seperti ini saja. Nah, kita kecilin terlebih dahulu. Nah, kita tarik seperti ini. Nah, kita pindahkan ini ke sini. Kita ngikutin panahnya saja. Seperti ini ya. Kemudian kita kasih panah kembali. Di sini akan ada banyak sekali panah. Namanya juga DFD ya. Kita ambil panah yang sesuai. Nah, di sini kita ambil terlebih dahulu. Nah, kita perbesar. Nah, kayak gini, sudah. Kita pindahkan ke sini. Sudah. Ini kan gak rapi, jadi kita tinggal geser. Sudah. Panahnya jadi gak simetris. Ya, dapat panah lagi. Segampang itu loh. Alhamdulillah ya. Oh, ini kok meliut ya panahnya. Sebentar, nanti tidak rapi. Sudah seperti ini saja. Kita ke bawahin, kita luruskan. Sudah, kita tarik seperti ini. Sudah, gak apa-apa, seperti ini saja. Nah, dan di sini kita lanjut. Ini sepertinya kurang besar. Tarik seperti ini. Kita luruskan. Nah, kemudian di sini saya akan menggunakan tanda ini. Masya Allah, salahnya. Nah, gini ya, gini, kayak gini. Kita tarik saja, ditarik ulur. Sudah saja, seperti ini saja. Kita ambil garis. Sebentar, kita cari. Nih, kita gunakan simbol ini saja. Kita
luruskan seperti ini. Nah, sudah. Kita lagi. Nah, sudah seperti itu. Ini kurang rapi. Sarin. Nah, kayak gini. Kita sudah seperti itu. Sini kita bawain. Nah, seperti ini ya. Pokoknya kita lakukan sampai rapi biar kelihatannya bagus. Ini gak enak sekali dilihatnya. Dan begini saja. Masya Allah, salah ya, harusnya yang ini. Nah, pada mau lurus ini. Nah, sudah seperti ini. Saya sudah lelah. Sudah seperti ini. Nah, kita geser ke atas. Tung. Ini kita luruskan. Kita tarik lagi. Sudah seperti ini saja. Kita lanjutkan ya. Nah, langkah selanjutnya itu kita scroll ke bawah. Kita buat garis seperti ini lagi. Kita ambil kita sambungkan ke sini. Tapi tidak kurang. Nah, seperti ini. Kemudian yang di sini kita coba ini tarik sampai lurus di bawahnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih lagi garisnya seperti ini. Kita sambungkan. Sudah seperti ini lagi. Nah, oh, ini terlalu besar, harusnya ini dari tengah seperti ini. Ambil lagi. Kita sambungkan ke sini. Nah, yang ini kita luruskan ke sini. Malah tidak lurus nih. Nah, seperti ini. Dan kita lanjut kembali buat oh maaf, tidak sama kayak ini ya. Kita langsung ini ada yang lebih gampang. Mana tadi? Kan ini kita belok sampai lurus. Dah. Nah, di sini sepertinya ini kurang kecil seperti ini. Dan kita tarik sampai panjang
Kalau kurang besar kita besarin. Sudah. Sekarang kita nah seperti ini. Terus kita atasin. Dan sudah selesai ya. Ini DFD yang saya buat. Ini seperti saya tidak puas dengan panah ini. Sudah seperti ini saja. Nah, sekarang kita besarin ininya. Dan sudah rapi. Nah, oh iya, di sini di atas harusnya saya harus kasih nama ya. Kalau ini namanya sistem pemesanan makanan level 1, DFD level 1, saya lupa. Dan caranya adalah seperti ini. Kita klik terlebih dahulu, kemudian kita kontrol A, dan kemudian kita geser ke bawah seperti ini. Nah kayak gini ya. Kayak gini. Nah, kayak gini saja. Dan sudah. Kemudian di sini kita cari yang namanya teks. Sebentar, tulis. Nah, ini ada bacaan teks. Kemudian kita ambil, kita ke atasin. Insyaallah di sini tempatnya. Kita besarin. Kita kasih nama. Nah, seperti ini. Dan kita ketikkan di dalamnya. Dan kita tebelin aja ya biar bagus. Nah, kayak gini. Kita ketikkan sistem pemesanan makanan. Seperti ini. Kemudian di bawahnya kita kasih teks kembali level 1. Dikasih nama DFD level 1 tidak apa-apa, tapi di sini saya akan kasih nama level 1 saja. Ya, tidak apa. Nah, level 1 sudah selesai. Nah, seperti ini ya. Dan cara nge-save-nya itu seperti yang di video sebelumnya, kita ke file, terus ke file ini, kemudian export as, kita pilih PNG, kemudian kita ekspor dan kita kasih nama, semisalnya di sini saya kasih nama DFD. Saya kasih nama UAS DFD. Sudah simpan. Dan itu sudah tersimpan. Dan sekian penjelasan dari saya dan tugas yang sudah Bapak berikan untuk ujian akhir semester ini dari matkul struktur data dari dosen pengampu Bapak Muhammad Badri Tamam. Sudah saya selesaikan dan saya juga sangat puas dengan hasilnya. Jadi saya sudah belajar banyak dari tugas ini. Jadi semoga saya tidak mengecewakan Bapak dengan hasil dan sudah usaha saya. Akhiran kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.